Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji, segala kemuliaan, sembah kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami diberi kesempatan lagi Tuhan. Saat ini untuk bersaat teduh, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mendengarkan renungan hari ini. Kami siapkan hati kami, berbicaralah di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam Renungan Intim dengan Allah. Renungan hari ini akan membahas mengenai iman dan kasih karunia. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat dalam kitab Roma pasalnya yang keempat sampai dengan pasalnya yang ketujuh, dengan perhatian khusus pada Roma 5 dan Roma 6. Mari kita membuka Alkitab kita dan membaca bersama dari kitab Roma pasalnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang fasik, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Namun, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita.
Terlebih lagi karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya, terlebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab melalui Dia, kita sekarang telah menerima pendamaian itu. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang dan melalui dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, dosa telah ada di dunia. Namun dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti pelanggaran yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang banyak orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi anugerah Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas banyak orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Karunia itu tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi pemberian karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika karena pelanggaran satu orang maut telah berkuasa melalui satu orang itu, terlebih lagi mereka yang telah menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi sama seperti melalui satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula melalui satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula melalui ketaatan satu orang, banyak orang menjadi orang benar. Hukum Taurat masuk dan akibatnya pelanggaran menjadi semakin banyak. Namun di mana dosa bertambah banyak, di sana anugerah menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian anugerah akan berkuasa melalui pembenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kitab Roma pasal 5 hingga 6 dalam kitab Roma merupakan bagian yang menggambarkan hubungan yang dalam antara iman dan anugerah dalam konteks keselamatan manusia. Di dalam Roma 5 disampaikan mengenai pentingnya iman dan anugerah dalam keselamatan. Dimulai dengan penekanan yang kuat pada peranan iman dalam mendamaikan manusia dengan Allah melalui Yesus Kristus. Di dalam Roma 5, di dalam ayatnya yang pertama dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini Rasul Paulus menekankan bahwa karena iman kita memiliki damai sejahtera dengan Allah melalui Yesus Kristus. Hal ini menggarisbawahi bahwa keselamatan tidak dapat dicapai melalui perbuatan manusia atau ketaatan pada hukum, tetapi melalui penerimaan anugerah Allah melalui iman kepada Kristus. Rasul Paulus juga menekankan mengenai kekuatan kasih Allah yang luar biasa yang ditunjukkan melalui pengorbanan Kristus bagi manusia yang masih hidup dalam dosa. Dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kasih karunia ini bukan hasil dari kebaikan atau kecakapan manusia, tetapi merupakan anugerah yang tak terhingga yang ditunjukkan melalui kematian Kristus bagi kita, orang berdosa. Di dalam ayat 12 dan 18 menampilkan perbandingan antara dampak perbuatan Adam dan Kristus. Adam sebagai manusia pertama membawa dosa dan kehancuran bagi umat manusia, sementara Kristus sebagai manusia baru
membawa keselamatan dan hidup yang baru bagi mereka yang percaya. Ini menekankan bahwa keselamatan bagi manusia hanyalah karena anugerah, dan kita memberikan respon melalui iman kepada Kristus. Kita memperoleh karunia kebenaran dan hidup yang baru yang tidak akan pernah bisa diperoleh melalui usaha manusia semata. Lalu, apa yang harus kita lakukan setelah kita diberikan anugerah keselamatan itu? Hidup baru dalam kasih karunia Allah. Di dalam Roma 6, melanjutkan penjelasan mengenai hubungan antara iman dan anugerah dengan fokus pada kehidupan baru yang dianugerahkan oleh kasih karunia Allah kepada mereka, kepada kita yang percaya. Paulus menjelaskan bahwa melalui baptisan kita berpartisipasi dalam kematian Kristus sehingga kita juga hidup dalam kebangkitannya. Di dalam Roma 6 ayatnya yang ketiga dan keempat dikatakan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru." Ini menunjukkan bahwa melalui iman kepada Kristus kita tidak hanya diampuni, tetapi juga mengalami kematian terhadap dosa dan kebangkitan menjadi manusia baru dalam Kristus. Mati terhadap dosa yaitu mematikan pola pikir yang salah, kebiasaan yang salah, gaya hidup yang salah. Begitu banyak yang harus diubah sehingga memang benarlah bahwa kita seperti mati, kemudian dibangkitkan kembali. Namun demikian, Paulus juga menekankan bahwa hidup yang baru dalam Kristus tidak berarti memiliki izin untuk terus hidup dalam dosa. Sebaliknya, hal tersebut menuntut ketaatan kepada Allah sebagai Tuhan yang telah membebaskan kita dari kuasa dosa. Di dalam kitab Roma 6 ayat yang pertama dan kedua dikatakan demikian, "Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya?" Kita melanjutkan di dalam Roma 6, ayatnya yang ke-11 sampai dengan 14, dikatakan demikian. "Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Janganlah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk menjadi senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab dosa tidak akan berkuasa lagi atas kamu, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah." Di dalam Roma 6 ayat 11-14 ini menekankan bahwa iman kepada Kristus tidak hanya membebaskan dari hukuman dosa, tetapi juga memperkenalkan standar kehidupan baru yang berlandaskan kasih dan ketaatan kepada Allah. Standar baru yang harus kita ikuti, bukan lagi menjalankan kehidupan kita seperti sebelum mengenal kebenaran. Di dalam Roma 6 juga menyoroti transformasi dalam kepemilikan dari sebagai hamba dosa menjadi hamba Allah yang hidup di dalam kebenaran dan ketaatan. Dalam Roma 6 ayatnya yang ke-17 sampai dengan 18 dikatakan demikian. "Namun syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran." Ini menunjukkan bahwa iman kepada Kristus membawa perubahan yang signifikan dalam hidup seseorang, dari perbudakan dosa menjadi hidup dalam kebenaran dan ketaatan kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari,
Kitab Roma 5 dan 6 menegaskan pentingnya iman sebagai sarana bagi anugerah Allah dalam memberikan keselamatan. Keselamatan tidak diperoleh melalui usaha manusia atau ketaatan kepada hukum, tetapi melalui iman kepada karya penyelamatan Kristus. Rasul Paulus menekankan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah yang diperoleh melalui iman, bukan melalui prestasi manusia. Di sisi lain, pasal-pasal ini juga mengingatkan bahwa iman kepada Kristus tidak memberikan izin bagi orang percaya untuk hidup dalam dosa atau memperbudak diri pada dosa. Sebaliknya, iman membawa transformasi batiniah yang memungkinkan hidup dalam ketaatan dan kesucian, menjauhkan diri dari pengaruh dosa, dan mendekatkan diri kepada Allah. Keselamatan adalah anugerah Allah semata, bukan sebagai hasil dari prestasi manusia. Iman adalah respons manusia terhadap kasih karunia Allah dan memungkinkan transformasi hidup yang membebaskan dari dosa dan membawa hidup dalam ketaatan kepada Allah. Iman adalah kunci utama di dalam penerimaan anugerah Allah yang membawa keselamatan, dan anugerah ini membawa transformasi hidup dalam ketaatan kepada Allah. Keselamatan manusia, sekali lagi, adalah hasil anugerah Allah semata, diperoleh hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Sebagai pertanyaan refleksi, tanyakanlah kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita memberikan respon terhadap kebenaran firman Tuhan ini? Apakah kita memberikan respons yang tepat dengan menanggalkan segala dosa kita? Atau kita justru mengabaikannya dan tetap hidup dalam dosa? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih atas firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini. By grace and by grace alone, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami bukanlah karena hasil usaha kami, tetapi hanya semata-mata kasih karunia Tuhan. Kami yang tidak layak menerimanya telah diberikan anugerah untuk menerima kasih karunia Tuhan. Keselamatan adalah mukjizat terbesar yang kami terima dari Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat dan kekuatan yang kami perlukan untuk kami dapat menyadari dengan sungguh betapa besarnya kasih Allah bagi setiap kami. Untuk kami dapat menyadari bahwa status kami saat ini bukanlah sebagai orang-orang terkutuk, melainkan orang-orang yang diberikan anugerah oleh Tuhan. Kami tidak lagi hidup di dalam ikatan dosa, tetapi kami adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Bantulah kami ya Tuhan, di dalam kami menjalankan hidup kami dengan status baru kami. Dan biarlah hidup yang kami jalani dalam daging ini adalah kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kini kami berdoa dan dengan iman kami memperkatakan, kami menerima segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.